Maaf dari dasar hati yang paling dalam, bahkan dengan ada tetesan air mata, apakah tidak cukup untuk menggerakkan hati Bung Egy untuk sudahlah nggak usah lagi dibawa ke urusan hukum? Saya konsisten dengan statement saya bahwa itu menunjukkan alat bukti saya tidak berpikir. Kenapa? Anda selalu membawa ke situ? Iya, karena ini ilmunya dari sini awalnya. Pertama, dia mengatakan saya tidak tahu syariat. Oke? Tapi dalam konteks bahasa lainnya lebih bagus sarikonde. Jadi apa makna dia tidak tahu syariat? Kok bisa menilai lebih bagus sarikonde? Itu udah nggak konsisten dalam ilmu logika berpikir. Ya, ilmu mantik namanya ini. Yang kedua, tadi permintaan maafnya kan saya udah bilang saya nerima permintaan maafnya, bagus. Saya Bu Sukma makanya saya bilang yang udahlah nggak usah terhormat, bagus maafnya. Tetapi nggak konsisten lagi. Apa nggak konsistennya? Dia menyatakan sejak awal tidak tahu syariat Islam, tapi dia bilang agama Islam yang agung. Ya, gimana logikanya? Itu kan cuma excuse saja. Makanya menurut Anda perlu diteruskan ke polisi? Iya, perlu diteruskan. Okay. Gitu. Jadi gini lah ya. Yang mau memaafkan umat Islam seperti ini semuanya boleh. Saya juga umat Islam mau mempersoalkan hukum juga boleh dong. Masa dimarahin sih? Bukan dimarahin, atau dipersoalkan. Nggak usah. Nggak ada urusan. Baik, Bung Nara. Karena ini memaafkan dan sudahlah. Sama juga ini. Ada yang mau 2 periode. Saya mau ganti presiden. Itu jauh dari diskusi. Silakan. Silakan. Itu logika. Jadi kalau sebagai Muslim itu memaafkan itu jaminannya surga. Ya, ketika kita memberi maaf pada yang salah itu dijamin masuk surga. Ya, jadi maka dari itu ketika beliau minta maaf tadi di awal saya bilang dia minta maaf sudah betul. Ya, sudah betul. Ya, persoalannya adalah kalau di sisi hukum silakan saja kita nggak bisa menghambat. Kenapa? Seandainya dia maaf di awal, itu mungkin masih kita. Maksudnya maaf di awal gimana? Ketika dari pertama kontroversi langsung minta maaf selesai saya kira. Tapi ketika ini ibaratnya begini, kemoceng, ibaratnya begini, ada kemoceng. Dia sempat ngeles. Dia kemudian menebar bulu-bulunya selama 3 hari. Dia kemudian merasa salah. Aduh, ini bulu-bulu akan saya kumpulkan kembali. Nggak bisa. Nggak bisa, susah. Nah, ibaratnya gini. Puisi ini berefek luar biasa jahatnya begini, menimbulkan kejahatan-kejahatan baru di mana entah itu lawan atau pendukung beliau itu saling membuat puisi-puisi hujatan, penghinaan dan penistaan. Ini kejahatan baru jadinya. Untung saja pada hari ini beliau kemudian meminta maaf. Oleh karena itu, ketika hukum kerana hukum diteruskan, silakan saja. Kenapa? Untuk pelajaran. Orang-orang yang akan melaksanakan, ya akan melakukan perbuatan yang mirip, akan menghentikan langkahnya ketika mengetahui bahwa puisi ternyata bisa dipidanakan karena kontennya menyangkut sara. Oleh karena itu, ini ada sebagai efek jerah bagi pelaku akan tidak mengulangi. Orang lain yang akan melakukan hal yang sama, dia akan berhenti niatnya. Seperti itu, efek jerah yang dipikirkan. Baik, Bu Mariana, bisa komentar? Bung apa jana? Ya. Begini, NU ini sebelum Ibu Sukma minta maaf, NU sama Muhammadiyah kalau nggak salah ya Bang, itu sudah mengajak umat udahlah maafkan gitu. Beliau tidak minta maaf, kita maafkan. Udah maafkan gitu. Jadi memang ini balik lagi ke ini Mbak yang dimasalahkan sama si Mbak tadi. Menurut Anda bisa mengerti cara berpikir misalkan Bung Egy mengatakan nggak bisa, ini tetap harus ini persoalan lain, memaafkan. Kalau memang mau dikupas kalau mau dikupas puisinya memang ada benernya. Karena kesalahannya Ibu Sukma ini kalau memang dia yang dimaksud adalah budaya, katakanlah ya, ini kan misalnya ada perdebatan di sini, ini adalah budaya, yang dimaksud budaya Timur Tengah dibandingkan dengan budaya daerah. Karena banyak juga yang berasumsi yang menganggap ya bahwa maksud dari dari puisinya Bu Sukma bagus, baik, mau mengajak supaya yuk kita cinta sama budaya daerah sendiri, kearifan lokal gitu. Cuman nah ini dia. Jadi kan jadi ini salahnya itu ketika bicara soal cadar. Nih, aku kasih contoh nih ya. Itu ada dekan Universitas Al-Azhar, itu Dr. Amna Noser kalau nggak salah ya. Itu pernah mengatakan bahwa cadar itu bukan syariat Islam. Al-Azhar di Mesir. Cadar itu bukan syariat Islam. Oke, itu adalah budaya Yahudi yang dijadikan ini dekan saya kira udah lewat Universitas Al-Azhar. Soalnya udah lewat itu. Tapi intinya di internal Islam pun masih ada perdebatan bahwa yang namanya syariat itu hijab, tapi cadar bukan, gitu. Tetap nggak boleh menghina, Benar. Nah, ketika Ibu Ibu Sukma itu membandingkan cadar dengan konde gitu ya,
salahnya itu kenapa pakai syariat Ya. tulisnya gitu. Kalau dia nggak pakai itu kata syariat Apakah- kamu itu bisa Saya dia bisa menggunakan kalimat berdebat. ini. Yang saya maksud Iya. ini budaya loh.